Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Riani Amelia dari kelas akuntansi 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan, yaitu review artikel ilmiah. Dengan judul artikel, Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Nama penulis, Badingatus Solihah dan Arga Mustika Winarsi. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Tahun terbit 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu permasalahan tentang lingkungan yang menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif, yaitu perusahaan tambang dan sawit dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologis, menurut Pahlepi 2014. Selanjutnya, ada dua teori yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama, teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Menurut Digan 2002. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Brown dan Digan 1999. Yang kedua, teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Menurut Jensen dan Macking 1976. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang diajukan. Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama, H1, yaitu liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang kedua, H2, yaitu perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada di industri lainnya. Yang ketiga, H3A, yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keempat, H3B, yaitu keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang kelima, H3C, yaitu multiple directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keenam, H3D, yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang ketujuh, H4, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya akan dibahas populasi dan sampel pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah merepresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupli 2012 dan Prasetyanti 2014, terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman.
Selanjutnya, alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan EVU 8. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Selanjutnya, dilakukan pemilihan atas model terbaik dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier atau LM. Hasil pengujian hipotesis ada yang ditolak dan ada yang diterima. Yang pertama, H1 ditolak. Yang kedua, H2 diterima. Yang ketiga, H3A ditolak. Yang keempat, H3B ditolak. Yang kelima, H3C diterima. Yang keenam, H3D diterima. Yang ketujuh, H4 ditolak. Selanjutnya, penjelasan dari hasil hipotesis. H1 ditolak. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa keberadaan liputan media H1 ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri H2 diterima pada tingkat alfa 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Yang ketiga, H3A ditolak. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dalam model Fixed Effect, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada alfa 10% terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan menunjukkan pola negatif, artinya proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keempat, H3B ditolak. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa pada model Fixed Effect, variabel keberagaman gender yaitu keberadaan anggota Dewan Komisaris perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya variabel keberagaman gender pada model regresi ternyata sejalan dengan penelitian Prasetyanti 2014, di mana tanpa adanya anggota Dewan Komisaris Perempuan, perusahaan tetap berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungannya. Yang kelima, H3C diterima. Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel multiple directorship, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupli 2012 dan Prasetyanti 2014 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara multiple directorship dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keenam, H3D diterima. Hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang ketujuh, H4 ditolak. Hasil uji hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas dengan hipotesis yang diajukan di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya hipotesis tersebut berarti bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berdampak pada peningkatan kualitas pengungkapan. Selanjutnya, kesimpulan.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri komisaris independen, multiple directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2013, sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan di Indonesia. 2. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan lingkungan dan mengukur jenis liputan media. 3. Terbatasnya media online yang dijadikan sumber dalam mengukur variabel environmental media. Serta 4. Pengukuran variabel kepemilikan institusi dalam penelitian ini hanya melihat kepemilikan langsung dan mengkategorikan kepemilikan oleh nominis atau bank kustodian sebagai investor institusi. Hal ini dimungkinkan dapat mempengaruhi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.